Kita masuk ke part 2. Setelah itu, Seo-ji-won tak sadarkan diri karena mabuk. Lalu ia dijemput oleh anak buahnya. Keesokan harinya, setelah Seo-ji-won terbangun dan menyadari apa yang dia lakukan pada malam itu, ia merasa sangat malu. Seo-ji-won juga dikagetkan dengan adanya pesan dari Ko Eun-ha. Ko Eun-ha bertanya apakah Seo-ji-won semalam pulang dengan selamat. Ko Eun-ha juga mengatakan jika ia tidak sempat mengembalikan mantelnya Seo-ji-won dan bertanya kapan ia bisa mengembalikan mantelnya. Sedangkan Ko Eun-ha pergi ke kantor kejaksaan untuk dimintai keterangan atas kejadian di klub kucing. Sesampainya di sana, Ko Eun-ha melihat papan nama yang bertuliskan Jang Hyun-woo. Saking penasarannya, Ko Eun-ha sampai menanyakan lagi kepada jaksa tersebut, apakah namanya benar-benar Jang Hyun-woo dan apakah itu nama asli sejak kecil tidak diubah. Jang Hyun-woo pun menjawab iya. Orang-orang yang ada di dalam ruangan itu pun sedikit heran dengan pertanyaan Ko Eun-ha. Jaksa pun mulai bertanya pada Ko Eun-ha, mulai dari nama hingga usia. Lagi-lagi Ko Eun-ha menanyakan berapa usia jaksa itu. Jaksa itu pun menjawab jika usianya yaitu 36 tahun. Ko Eun-ha tidak berhenti bertanya soal jaksa tersebut. Akhirnya jaksa itu pun mengatakan jika seharusnya dirinya lah yang bertanya. Ko Eun-ha tinggal menjawabnya. Kembali ke pertanyaan soal kejadian malam itu di klub kucing, Ko Eun-ha pun menceritakan yang dia ketahui saja. Jika malam itu Ko Eun-ha datang setelah perkelahian terjadi. Jadi Ko Eun-ha tidak bisa bilang dia menyaksikan apapun. Dia hanya tahu Seo-ji-won waktu itu memegang botol pecah yang menyebabkan kesalahpahaman bagi Ko Eun-ha. Jaksa pun bertanya lagi, apakah Ko Eun-ha dekat dengan Seo-ji-won? Ko Eun-ha pun menjawab jika ia akhirnya bertemu beberapa kali setelah insiden itu. Jaksa pun mengetahui perihal video Ko Eun-ha yang viral, mengakibatkan permusuhan antara Ko Eun-ha dan perusahaan rusa House. Apakah setelah itu mereka mengancam atau membalasnya? Tetapi Ko Eun-ha menjawab tidak ada sama sekali. Video itu juga kesalahpahaman besar. Jaksa itu pun memberikan kartu nama kepada Ko Eun-ha sebelum Ko Eun-ha pergi. Sedangkan Seo-ji-won sangat tidak fokus saat sedang meeting, karena terus memikirkan Ko Eun-ha yang memberi pesan kepadanya. Anak buahnya pun merasa heran melihat kelakuan Seo-ji-won yang tidak seperti biasanya. Saat meeting selesai, Seo-ji-won melihat chat dari Ko Eun-ha yang sudah dibalas oleh Seo-ji-won, tetapi salah ketik. Itu semakin membuat Seo-ji-won menjadi gelisah. Setelah itu, Seo-ji-won terus memikirkan gimana caranya memberitahu kepada Ko Eun-ha jika itu salah ketik. Akhirnya Seo-ji-won dengan ide konyolnya menelpon Ko Eun-ha. Ia meminta agar Ko Eun-ha segera menghapus pesan tanpa membacanya terlebih dahulu. Tetapi Ko Eun-ha tidak mendengarkan Seo-ji-won berbicara. Ko Eun-ha sedang kaget karena melihat barang-barang miliknya dipindahkan. Ternyata itu semua bosnya yang menyuruh agar Ko Eun-ha segera pindah dari tempat itu. Ko Eun-ha pun langsung datang ke kantor tempat dia bekerja untuk menanyakan kenapa barang-barang miliknya dipindahkan. Ternyata menurut bosnya kontrak kerja Ko Eun-ha sudah habis. Jadi Ko Eun-ha harus segera pergi. Ko Eun-ha pun tidak terima atas keputusan itu, karena ia tidak diberitahu dulu sebelumnya. Ia juga belum pamit dengan anak-anak. Ko Eun-ha tidak tahu harus pergi kemana, karena ia tidak punya keluarga di Seoul. Dia pun menelpon teman dekatnya, akan tetapi ia sedang sibuk karena ayahnya sedang berulang tahun. Ko Eun-ha pun memutuskan untuk pergi ke tempat tinggalnya dahulu semasa kecil. Sesampainya di sana, ia mengingat berbagai momen yang ia lakukan dahulu bersama temannya, yaitu Jang Hyun-woo. Tetapi beberapa saat kemudian, Seo-ji-won muncul di hadapannya. Seo-ji-won seolah-olah kaget juga ketika melihat Ko Eun-ha. Padahal itu bagian dari rencananya untuk menemui Ko Eun-ha. Seo-ji-won langsung memberikan kain kecil kepada Ko Eun-ha karena ia kehujanan. Ko Eun-ha memberitahu kepada Seo-ji-won jika mantelnya baik-baik saja karena ia menjaganya dengan baik agar tidak terkena hujan. Seo-ji-won berpura-pura mengatakan jika ia harus mengecek mantelnya terlebih dahulu, takutnya ada noda yang tidak bisa hilang. Maka dari itu Seo-ji-won mengajak Ko Eun-ha untuk masuk dulu ke dalam rumah. Padahal memang tujuannya adalah agar Ko Eun-ha bisa singgah dulu di rumahnya Seo-ji-won. Ko Eun-ha pun berganti pakaian di rumah Seo-ji-won. Saat itu ia mendapatkan banyak pesan dari para penggemarnya. Mereka sangat merindukan Ko Eun-ha dan meminta Ko Eun-ha untuk membuat video lagi seperti dulu. Ko Eun-ha menangis melihat pesan itu semua. Ia juga mengingat masa-masa kerjanya. Walaupun sulit, tapi ia senang karena bisa menghibur banyak anak-anak. Sebelum Ko Eun-ha pergi, Seo-ji-won memberanikan diri untuk mengajaknya makan ramyeon bersama. Dan Ko Eun-ha pun menerima tawaran Seo-ji-won. Tetapi Ko Eun-ha tertidur saat menunggu Seo-ji-won membuat ramyeon untuknya. Saat itu juga Seo-ji-won menyelimuti Ko Eun-ha. Ia mendengar Ko Eun-ha yang terus memanggil nama Hyun-woo. Ko Eun-ha tertidur pula sampai keesokan harinya. Saat Ko Eun-ha bangun, anak buah Seo-ji-won sudah sibuk membuat makanan. Mereka sangat kaget ketika melihat ada Ko Eun-ha di sana. Tetapi akhirnya Ko Eun-ha diajaknya untuk sarapan bersama. Salah satunya anak buahnya Seo-ji-won masih kesal terhadap Ko Eun-ha akibat dari videonya yang viral saat itu. Setelah selesai sarapan,
Seo Ji-won pergi bersama dengan Ko Eun-ha. Di perjalanan, Ko Eun-ha meminta maaf karena ia telah salah paham mengenai kejadian di klub kucing itu. Seo Ji-won juga meminta maaf kepada Ko Eun-ha karena telah mengira jika permen yang dibawanya adalah narkoba. Mereka berdua pergi untuk mencari Jung Yong-taek, anak buahnya yang hilang tanpa jejak. Ko Eun-ha juga bertanya kenapa Seo Ji-won hanya memperkerjakan mantan narapidana saja untuk di perusahaannya. Menurut Seo Ji-won, lebih mudah mantan narapidana untuk kembali melakukan kejahatan jika terus berada di lingkungan mereka sebelumnya. Sampailah mereka di tempat yang dituju. Di sana terlihat ada seorang anak kecil. Ia menghadang Seo Ji-won untuk masuk. Akhirnya Ko Eun-ha keluar untuk membantu Seo Ji-won. Dan akhirnya anak kecil itu berhasil dibujuk. Ko Eun-ha boleh masuk ke dalam rumahnya. Seo Ji-won mulai melihat-lihat ke dalam rumah Jung Yong-taek. Ia mengingat saat pertama kali Jung Yong-taek meminta pekerjaan kepadanya. Seo Ji-won meminta agar ia berhenti berbuat jahat dan berhenti memakai narkoba. Jung Yong-taek sangat menyayangi adiknya. Ia berjanji tidak akan melakukan hal buruk lagi karena ia tidak mau mempermalukan adiknya. Seo Ji-won pun kembali keluar dari rumah itu. Saat Ko Eun-ha bermain layangan bersama adik Jung Yong-taek, tiba-tiba datang sebuah mobil. Ternyata itu adalah si jaksa. Saat jaksa datang, mereka semua sama-sama kaget, terlebih lagi dengan Seo Ji-won. Jang Hyun-woo tersebut langsung memperkenalkan diri kepada Seo Ji-won. Saat Seo Ji-won akan memberikan kartu nama kepada Jang Hyun-woo, tetapi Jang Hyun-woo itu langsung berkata, jika tidak ada jaksa yang tidak mengenal Seo Ji-won dari geng Bulldog. Tetapi Seo Ji-won tetap memperkenalkan diri. Ia memperkenalkan diri sebagai pengusaha daging. Jang Hyun-woo juga mengenal adik dari Jung Yong-taek. Ia berkata jika dirinya datang ke sana karena khawatir orang jahat akan mengganggunya. Tapi untungnya ada Ko Eun-ha. Eun-ha mengatakan jika ia datang ke sini untuk mencari teman Seo Ji-won yang hilang. Tetapi Jang Hyun-woo terlihat tidak suka. Ia juga memberitahu Seo Ji-won jika yang dilakukannya adalah sangat berbahaya. Bagaimana jika Seo Ji-won memiliki niat lain atau motif tersembunyi, maka Eun-ha bisa menjadi kaki tangan atau korban. Seo Ji-won menjawabnya itu salah paham. Jika Eun-ha tidak ada hubungan dengannya, ia mengajaknya ke tempat itu karena Eun-ha berhutang budi pada Seo Ji-won. Karena menurutnya sudah impas, maka Seo Ji-won meninggalkan Eun-ha dan pulang lebih dulu. Seo Ji-won membiarkan Eun-ha pulang bersama Jang Hyun-woo. Ketika Eun-ha ingin mengejar Seo Ji-won, Jang Hyun-woo pun mencegahnya. Saat perjalanan pulang pun Jang Hyun-woo terus bertanya pada Eun-ha. Dia tidak menyangka akan melihat Eun-ha di tempat tadi. Dan bagaimana bisa Eun-ha ikut dengan Seo Ji-won ke sana? Jang Hyun-woo juga berpikir, apakah Eun-ha diperas oleh Seo Ji-won? Tetapi Eun-ha langsung menyangkal hal itu. Eun-ha juga mengatakan jika Seo Ji-won tidak membuatnya merasa takut. Menurutnya juga Seo Ji-won hanya CEO biasa yang mengkhawatirkan karyawannya yang hilang. Tetapi Jang Hyun-woo berkata jika Seo Ji-won bukan CEO biasa. Eun-ha yang mendengar itu bertanya kenapa Jang Hyun-woo sangat membenci Seo Ji-won. Jang Hyun-woo pun menjawabnya jika orang seperti Seo Ji-won tidak akan berubah semudah itu. Menurutnya juga Seo Ji-won adalah orang yang paling berbahaya yang ia kenal dan pria yang tak boleh didekati. Setelah mengantarkan Eun-ha, Jung Hyun-woo mengajaknya untuk bertemu lagi besok lusa. Eun-ha pun mengiyakannya. Saat Eun-ha akan masuk ke dalam rumah, Jung Hyun-woo memberinya semangat dan harus mempunyai rasa percaya diri karena anak-anak yang datang ke kantor kejaksaan mereka mencintai Nona Mini atau Eun-ha. Setelah mengantarkan Eun-ha, Jung Hyun-woo pun pergi. Tetapi saat di perjalanan ia mengingat kejadian pada saat dulu, melihat keributan yang sangat parah. Banyak orang terluka. Lalu di sana terlihat sosok Seo Ji-won yang memegang benda tumpul. Jung Hyun-woo pun berpikir jika itu adalah ulah dari Seo Ji-won. Semenjak itu dirinya tidak menyukai Seo Ji-won. Sedangkan Eun-ha datang lagi ke rumah Seo Ji-won untuk mengambil barang-barangnya yang masih ada di sana. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan Seo Ji-won. Eun-ha tiba-tiba saja menceritakan perihal bagaimana ia mengenal jaksa tadi. Tetapi Seo Ji-won mengatakan jika ia tidak perlu menjelaskan bagaimana ia kenal dengan jaksa itu. Namun Eun-ha harus menjelaskan ketika ia mengenal Seo Ji-won yang mantan narapidana. Seo Ji-won juga mengatakan jika Eun-ha tidak boleh mempercayai dan mengikuti orang seperti dirinya lagi. Karena tidak ada yang bisa diprediksi jika sesuatu terjadi menimpa Eun-ha seperti yang dikatakan jaksa tadi. Eun-ha pun pergi dari rumah itu. Tetapi sebelum keluar, Seo Ji-won bertanya, apakah namamu Eun-ha? Lalu Eun-ha menjawabnya iya. Seo Ji-won pun langsung terdiam entah kenapa. Sepulangnya dari rumah Seo Ji-won, Eun-ha pergi ke sauna karena tidak punya tujuan lain. Di sana ia bertemu dengan anak buahnya Seo Ji-won, yaitu Yang Hong-ki. Lalu mereka berbincang satu sama lain. Tetapi ketika Yang Hong-ki ingin keluar, tiba-tiba segerombolan orang mencegah dirinya dan membuat keributan.
Eunha pun mendatangi mereka. Ia berniat untuk membantu Yang Hong-hee, tetapi tidak bisa. Akhirnya Seo Ji-won pun datang. Mereka semua berlari ketakutan ketika melihatnya. Seo Ji-won pun mengajak Eunha keluar. Ia akhirnya meminta Eunha untuk tinggal lagi di rumahnya, karena di luar sana membuat Eunha tidak aman. Eunha menanyakan berapa biaya sewa di rumah itu, tetapi Seo Ji-won mengatakan jika itu tidak perlu. Lalu sebagai gantinya Seo Ji-won meminta Eunha menjadi grup privat bagi mereka yang tinggal di sana. Para anak buahnya pun menolaknya, tetapi mau tidak mau harus tetap mengikuti perintah Seo Ji-won. Eunha keluar dari kamar, dan ternyata kamarnya bersebelahan dengan Seo Ji-won. Mereka akhirnya berbincang bersama di luar. Namun Seo Ji-won melihat wajah Eunha dihinggapi nyamuk. Seo Ji-won segera memberitahu Eunha. Ia langsung berteriak sembari berusaha menghilangkan nyamuk itu. Tetapi nyamuk itu masih hinggap di wajahnya, dan akhirnya Seo Ji-won lah yang mengambil nyamuk itu dari wajah Eunha. Eunha pun menjadi salah tingkah. Ia pamit untuk mencuci wajahnya, dan Eunha merasa jantungnya berdebar-debar. Ternyata diam-diam Seo Ji-won menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki tentang Eunha. Seo Ji-won menyelidiki Eunha untuk memastikan apakah dia teman masa kecilnya atau bukan. Dilihat dari catatan sejak kecil, Eunha memang tinggal di dekat rumah Seo Ji-won yang sekarang. Seo Ji-won pun bertanya kepada Eunha malam itu saat hujan, apakah ada alasan khusus Eunha datang ke rumah ini? Eunha pun menjawab jika waktu kecil ia tinggal di sini dan punya banyak kenangan indah di tempat ini dan dengan orang yang baik. Eunha berterima kasih kepada Seo Ji-won dan bersyukur karena tidak keluar dari rumah saat itu. Keesokan harinya, Seo Ji-won bertemu dengan Yena. Ia membicarakan soal kontrak kerja. Kontrak kerja itu isinya banyak hal-hal yang tidak Seo Ji-won terima. Namun kontrak kerja itu sudah terlanjur disetujui, tetapi bukan oleh Seo Ji-won, melainkan oleh Yang Hong-hee. Itulah yang membuatnya pergi dari rumah karena takut oleh Seo Ji-won. Sedangkan Eunha ia bertemu dengan jaksa Jung Hyun-woo yang menceritakan soal dirinya yang sedang mencari teman masa kecilnya. Namanya pun sama seperti jaksa itu, yaitu Hyun-woo. Karena sudah ada janji akan ada pesta di rumah Seo Ji-won, maka Eunha langsung pulang. Ternyata ia membawa Yang Hong-hee juga. Yang Hong-hee pun ikut langsung meminta maaf kepada Seo Ji-won. Ia memaafkannya. Lalu giliran Eunha memperkenalkan diri dan menyebutkan hal-hal yang ia sukai. Di antaranya yaitu dia tidak suka jika seorang dipanggil bos. Dia tidak suka jika ada orang yang menggunakan tato, dan masih banyak yang lainnya. Setelah itu, barulah pesta dimulai. Mereka makan bersama dan minum bersama. Mereka terlihat sangat senang, begitu juga dengan Seo Ji-won yang terhibur melihatnya. Setelah pestanya selesai, Eunha duduk di halaman luar. Seo Ji-won pun menyusulnya. Eunha terlihat sudah sangat mabuk. Ia tiba-tiba saja mencium Seo Ji-won. Seo Ji-won pun yang kaget hanya bisa diam. Keesokan harinya, anak buah Seo Ji-won sudah berkumpul di meja makan. Mereka heran kenapa Eunha dan Seo Ji-won belum keluar kamar. Tidak biasanya mereka seperti itu. Ternyata Eunha belum keluar kamar, dia mulai menyadari kejadian semalam itu. Ia mencium Seo Ji-won saat mabuk parah. Eunha juga mengetahui jika Seo Ji-won menyadarinya karena ia tidak minum alkohol sedikit pun. Seo Ji-won di dalam kamarnya pun masih mengingat-ingat kejadian semalam. Akhirnya Eunha pun memberanikan diri keluar dari kamarnya. Ia mengendap-endap berharap tidak ada siapa-siapa. Tetapi saat itu juga Seo Ji-won keluar kamar. Mereka berdua pun kaget bersama. Eunha pun langsung mengatakan jika ia semalam sangat mabuk, tidak ingat apa-apa. Ia juga akan berhenti minum untuk sementara waktu. Menurut Seo Ji-won itu adalah ide bagus, karena bisa menyebabkan insiden yang tidak menyenangkan. Terlebih jika bersama orang lain, itu sangat berbahaya, maka harus hati-hati. Eunha terlihat tidak senang ketika Seo Ji-won mengatakan itu. Ia langsung masuk ke kamar, dan Seo Ji-won pergi ke tempat makan. Di sana sudah banyak anak buahnya yang menunggu. Mereka menyuruh Seo Ji-won untuk segera makan. Seperti biasanya, mereka memanggil Seo Ji-won dengan sebutan bos. Akan tetapi, sekarang Seo Ji-won menyuruh anak buahnya untuk memanggilnya dengan sebutan nama saja. Dan anak buahnya pun kaget. Seo Ji-won melakukan yang Eunha sebutkan semalam, jika dirinya tidak suka ketika seseorang dipanggil bos. Bukan hanya itu, semua hal yang tidak Eunha sukai, Seo Ji-won mencoba untuk merubahnya. Eunha pun keluar kamar. Ia pergi ke halaman rumah untuk mengenang lagi masa kecilnya bersama Jung Hyun-woo. Ia mencoba untuk menggali tanah. Ada kapsul waktu yang ia dan Jung Hyun-woo kubur di tanah itu. Eunha pun langsung menelepon Jung Hyun-woo, mencoba memastikan apakah Hyun Jung-woo mengingat atau tidak. Jawaban Jung Hyun-woo pun sesuai yang Eunha harapkan. Lalu Jung Hyun-woo mengajak Eunha untuk bertemu. Sedangkan Seo Ji-won sedang melakukan promosi produknya yaitu sosis. Promosi produk itu dilakukan oleh Yena. Banyak wartawan di sana mulai memfoto Yena. Namun tiba-tiba salah satu wartawan meminta agar Yena mencoba untuk memakan sosis itu.
Yena terlihat panik karena ia mempunyai alergi terhadap sosis. Tetapi Yongki memohon kepada Yena untuk memakan sosis itu. Dengan berat hati Yena pun memakan sosisnya. Benar saja apa yang Yena takutkan terjadi, alerginya kambuh. Seojiwon yang melihat itu segera membawa Yena keluar, ia hampir pingsan. Di sisi lain, para jaksa terus menyelidiki tentang geng kucing dan perusahaan rusa haus. Menurut beberapa jaksa, memang benar ketua geng kucing yaitu Kong Yang He, dia banyak masalah. Sedangkan Seojiwon mereka melihat jika dia menjalani kehidupan yang normal di belakangan ini, tetapi tidak dengan jangsa Jung Yungwo. Dia berpendapat jika rusa haus bukan perusahaan biasa. Berbagai mantan narapidana berkumpul di sana. Terlihat seperti perusahaan sungguhan dari luar. Dengan kata lain, Seojiwon memiliki semua orang berbahaya di bawahnya. Bahkan Jung Yongtae adalah salah satunya. Eunha yang menjadi guru privat mereka. Sekarang adalah hari pertama dia mengajar. Terlihat belum ada yang datang. Eunha berniat melaporkannya kepada Seojiwon. Tetapi beberapa saat kemudian, mereka pun datang. Dengan hati dan wajah yang kesal, mereka mulai mengikuti apa yang Eunha perintahkan. Dengan terpaksa, Eunha pun mulai memberikan berbagai soal kepada mereka. Salah satunya yaitu Eunha memberikan pertanyaan. Apa yang menggambarkan terlihat tangguh di luar tapi lembut di dalam? Mereka menjawab bos besar. Seojiwon yang baru pulang mendengar percakapan Eunha dan anak buahnya. Ia pun akhirnya penasaran dan memilih untuk melihat mereka dari kejauhan. Setelah itu anak buahnya pun kembali bertanya kepada Eunha. Menurutnya apa yang menggambarkannya dalam 4 suku kata. Lalu Eunha menjawabnya, bahu gangster. Seojiwon yang mendengar itu kesal. Lalu ia pun masuk ke kamar. Di sana dia terus memikirkan apa yang dikatakan Eunha, yaitu bahu gangster. Saat keluar kamar, Seojiwon bertemu dengan Eunha. Banyak yang ditanyakan Eunha, tetapi Seojiwon selalu menjawab semua pertanyaan dengan diakhiri kata gangster. Eunha pun heran, kenapa Seojiwon terus-menerus mengatakan gangster. Seojiwon hanya terdiam, tetapi Eunha segera menyadarinya. Itu adalah karena tadi saat mengajar anak buahnya, Eunha mengatakan bahu gangster. Seojiwon meminta agar Eunha menjelaskannya, tetapi Eunha menyuruh Seojiwon untuk mencari tahu sendiri artinya. Seojiwon pun mulai mencari tahu arti dari kata bahu gangster. Ternyata artinya adalah frasa untuk menggambarkan mereka yang berbahu lebar. Setelah mengetahui itu, Seojiwon langsung berolahraga. Ia bahkan berolahraga hanya fokus pada bahunya saja. Padahal semenjak dulu bahunya cedera. Ia tidak pernah berolahraga lagi. Kini Seojiwon pun selalu melebarkan bahunya pada saat duduk ataupun berjalan. Setelah berolahraga, mereka makan bersama. Lalu Eunha pergi bersama dengan Jung Hyunwoo. Sesampainya di dalam mobil, Eunha dikagetkan dengan sosok Seojiwon di kursi belakang mobil. Tetapi itu hanya ilusi Eunha saja, karena kenyataannya Seojiwon tidak berada di situ. Sampailah pada sore hari, Seojiwon pun menunggu Eunha pulang, karena biasanya ia sudah ada di rumah. Tapi sekarang sudah jam 6, Eunha masih juga belum terlihat. Dunia luar terlalu bahaya menurut Seojiwon. Apakah ia harus membatasi jam malam agar Eunha cepat pulang? Sedangkan Eunha masih asik bersama Jung Hyunwoo. Jung Hyunwoo berencana mengajak Eunha pergi ke sebuah restoran. Tetapi sesampainya di sana, restorannya tutup. Jung Hyunwoo pun meminta maaf pada Eunha. Jung Hyunwoo pun memutuskan untuk pergi ke restoran yang lain. Tetapi lagi-lagi restorannya tutup. Lalu Jung Hyunwoo mengajaknya lagi ke restoran Korea. Namun masih belum beruntung, restorannya juga tutup. Akhirnya Eunha mengajak Jung Hyunwoo makan ramyeon saja. Saat mereka sedang menikmati makanan, tiba-tiba Jung Hyunwoo dapat telepon dari kantor. Ternyata Jung Hyunwoo dapat kabar jika Yeonhee, gadis kecil itu menghilang tidak ada di rumahnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke sana. Sesampainya di sana, Jung Hyunwoo menanyakan pada temannya apa yang terjadi. Ternyata Yeonhee menghilang sejak kemarin bersama neneknya. Eunha pun segera mengecek rumahnya, tetapi semua dikunci, terkecuali jendelanya masih dibuka. Karena Yeonhee benar-benar tidak ada, mereka pun memutuskan untuk pulang. Tetapi saat di perjalanan, Eunha pun langsung menelpon Seojiwon untuk menanyakan keberadaan Yeonhee. Tetapi Seojiwon akan memberitahu Eunha ketika di rumah saja. Eunha pun langsung turun dari mobil Jung Hyunwoo dan memilih untuk pulang menggunakan taksi. Jung Hyunwoo menemui Seojiwon. Ia juga menanyakan keberadaan Yeonhee. Ternyata Seojiwon benar mengetahuinya, tetapi ia enggan memberitahu Jung Hyunwoo. Seojiwon juga bisa memastikan jika Yeonhee benar-benar aman. Jung Hyunwoo juga mengkhawatirkan tentang Eunha jika terus bersama Seojiwon. Ia juga memberitahu Seojiwon jika dirinya adalah saksi dari insiden 10 tahun yang lalu di sebuah hotel. Seojiwon pun kembali ke rumahnya. Ia melihat Eunha yang baru datang menggunakan taksi. Eunha langsung menanyakan keberadaan Yeonhee. Seojiwon hanya menjawab jika Yeonhee baik-baik saja.
Lalu ia menanyakan lagi sejak kapan Eunha mengenal jaksa itu. Saat Eunha akan menjelaskannya, Seo Ji-won memilih untuk masuk ke dalam rumahnya. Keesokan harinya, saat Eunha masih tertidur, tiba-tiba ia mendengar suara alarm yang sangat kencang. Ia segera keluar kamar dan menanyakan apa yang terjadi. Tetapi anak buah Seo Ji-won tidak ada yang memberitahunya. Mereka sibuk mempersiapkan peralatan untuk dibawa pergi. Saat di perjalanan, mereka dikagetkan dengan adanya Eunha di dalam mobil itu. Mereka menyuruh untuk menurunkan Eunha, tetapi dia tidak mau. Eunha mengira jika mereka akan pergi tawuran karena membawa pisau. Lalu mereka berhenti di sebuah tempat. Ternyata mereka pergi tempat pengolahan daging, tempat mereka bekerja. Para karyawan berdatangan. Mereka mengira jika Eunha adalah salah satu karyawan di sana. Lalu mereka menyuruh Eunha untuk segera masuk dan bekerja. Eunha pun akhirnya ikut bekerja. Ternyata para pekerja di sana juga mantan narapidana. Eunha pun disuruh untuk mengambil stiker label. Tetapi saat menanyakan kepada temannya tempat penyimpanannya label di mana, ia malah ditunjukkan ke tempat pendingin daging. Eunha memasuki ruangan itu, tetapi ia mulai mencurigainya jika ia salah tempat. Saat Eunha akan keluar, ia tidak bisa membuka pintu itu. Ternyata pintu itu dikunci di luar oleh temannya. Tiba-tiba di dalam ruangan itu terdengar suara orang berjalan. Eunha bersiap-siap memegang sesuatu yang ada di dekatnya untuk berjaga-jaga. Ternyata itu adalah Seo Ji-won. Ia kaget kenapa Eunha ada di sana. Eunha pun memberitahu jika ia tidak bisa keluar. Pintunya tidak bisa dibuka. Seo Ji-won pun mencoba membukanya dengan sekuat tenaga. Tetapi pintu itu tetap tidak bisa dibuka karena memang dikunci dari luar. Namun Seo Ji-won mengira pintunya rusak. Seo Ji-won mencoba untuk menelpon seseorang untuk minta bantuannya. Tetapi tiba-tiba baterai HP-nya habis. Sedangkan Eunha tidak membawa ponsel. Eunha pun terlihat begitu kedinginan. Eunha pun memilih untuk duduk dan menyuruh Seo Ji-won juga untuk duduk. Tetapi ia tidak mau. Anak buah Seo Ji-won akhirnya menyadari jika ia mengunci pintu ruangan pendingin. Mereka langsung beralih ke tempat itu. Eunha dan Seo Ji-won terlihat sudah mulai membeku. Seo Ji-won memutuskan untuk memeluk Eunha agar tidak terlalu kedinginan.